Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang anak-anak. Alhamdulillah pinanggihan malih wonten materi bahasa Jawa. Yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang wacan pewayangan. Namun sebelumnya Pak Mutakin sampaikan pesan kepada anak-anak agar tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan juga tetap memakai masker dan tidak keluar rumah kecuali dalam kondisi yang sangat penting atau darurat. Miturut wujudipun, Serat Jawa Kuno kaperang dados 3 inggih menika Serat Ramayana, Mahabharata lan Serat Uttarakanda. Yang artinya bahwasanya menurut jenisnya Serat Jawa Kuno itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Serat Ramayana atau Kisah Ramayana, terus Mahabharata lan Uttarakanda. Sing nomor 1 Serat Ramayana. Ramayana dumadi saka basa Sangsekerta, yaiku Rama lan Ayana utawa lelakune Sang Rama. Iku salah siji wiracarita saka tlatah India sing nyeritakake Dewi Sinta garwa Sri Rama kang kadusta dening Rahwana. Yang pertama yaitu Serat Ramayana atau Kisah Ramayana. Abaikan suara mesin ya. Bahwasanya Ramayana ini diambil dari bahasa Sangsekerta atau bahasa Jawa kuno yang berarti Rama dan Ayana. Rama artinya Rama, Ayana artinya kisah atau lelaku. Jadi kisah Sang Rama merupakan salah satu wiracarita, yang mana wiracarita itu adalah sejenis karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan, kisah heroik. Ya, wira itu wiro artinya pahlawan, carito yaitu cerita. Yang berasal dari negeri India, yang mana menceritakan tentang Dewi Sinta, yaitu istrinya Ramayana yang diculik oleh Rahwana, raja yang jahat dari negeri Alengko atau Ngalengko. Kitab iki dianggap buku fiksi paling tua sak donya. Yen kitab Weda ora mlebu pitungan. Kitab kuwi ditulis dening Walmiki kira-kira ing taun 300 sadurunge Masehi. Cerita Ramayana banjur nyebar lan akeh variasine kang ana India dhewe lan ing negara liyane. Jadi kitab ini yang menceritakan tentang Ramayana ini adalah buku fiksi yang paling tua, yang tertua di dunia. Ya, fiksi adalah cerita yang menggambarkan tentang hayalan, bukan kisah nyata. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang resi atau pemuka agama Hindu yang disebut Walmiki sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti 300.000 tahun, 300 tahun sebelum kelahirannya Nabi Isa. Dan cerita ini kemudian menyebar tidak hanya di India saja, tapi juga di negara-negara yang lain. Ing tlatah Jawa, naskah Ramayana paling tua tinemu iku Kakawin Ramayana awujud tembang gedhe. Kakawin iku ditulis nganggo basa Jawa kuno ing Jawa Tengah, kurang luwih tahun 870 utawa abad kaping 9 Masehi kang pungkasan. Jadi di tanah Jawa, naskah Ramayana ini ditemukan sekitar pada tahun 870 Masehi dengan menggunakan Jawa kuno. Kakawin itu berarti sebuah wacana puisi yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno.
atau bisa diartikan kakawin yaitu karya seorang penyair atau pujangga. Kakawin iku diarani adi kakawin merga kaanggep kang kapisan dawa dhewe lan basane apik ing jaman Hindu Jawi. Kenapa kakawin Ramayana itu disebut adi kakawin? Karena dianggap cerita atau kisah yang pertama, kemudian ceritanya terpanjang dan juga menggunakan gaya bahasa yang sangat indah pada masa periode Hindu Jawa. Ing sastra Jawi anyar, kakawin Ramayana digubah meneh dening Yasadipura dadi serat Rama Kawi. Cerita iki kasebar lan mlebu dadi lakon wayang kanthi owah-owahan ing sawetara panggonan. Kemudian pada sastra Jawa yang baru, cerita Ramayana ini diubah lagi oleh seseorang yang bernama Yasadipura menjadi kisah Rama Kawi, yang mana cerita ini menyebar kemudian menjadi lakon wayang dan diubah sesuai dengan tempatnya pementasan wayang tersebut. Cerita Ramayana uga ketata ing Candhi Prambanan. Ing candhi iki uga kagelar sendratari Ramayana ing pelatarane. Sakliyane kuwi ing tanah Melayu, cerita iki dadi kitab Hikayat Sri Rama. Ing Thailand, Ramagyen. Jadi cerita Ramayana ini tertata pada ukir-ukiran yang ada di candi yang ada di Prambanan di Yogyakarta. Jadi di situ kalian kalau ke sana itu ada ukir-ukirannya, bagaimana ceritanya mulai perjalanan Rama sampai mengalahkan Rahwana. Nah, kemudian di candi ini juga sering diadakan sendratari, yaitu seni drama dan tari tentang Ramayana. Selain itu juga di tanah Melayu cerita ini menjadi sebuah kitab yang disebut Hikayat Sri Rama. Tanah Melayu berarti Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya. Kemudian di daerah Thailand itu menyebutnya adalah Ramagyen. Ya. Ada juga tersebar di daerah Indian, Amerika, dan juga di Siberia. Namun ceritanya itu sama. Yang paling beda adalah yang tersebar di daerah Sri Lanka. Yang mana di Sri Lanka ini cerita tentang Rahwana itu disebutkan menjadi orang yang baik, tokoh yang sangat baik, yang sangat bijaksana. Sedangkan Rama adalah orang yang merusak Alengka atau Sri Lanka. Nah, itu cerita dari negara Sri Lanka yang beda dengan yang lainnya. Cerita Ramayana nyeritakake lakone Sri Rama kang ngrebut maneh Sita utawa Dewi Sinta. Rahwana nyulik Sita supaya dadi bojone. Rama banjur ditulungi dening para wanara, Anoman, Sugriwa lan sapanunggalane. Lan kasil ngrebut Dewi Sita. Ing India, versi basa Sangskreta, Ramayana kaperang dadi 7 kitab Sapta Kanda, yaiku Balakanda, Ayudhyakanda, Aranyakanda, Kiskendakanda, Sundrakanda, Yudakanda, lan Uttarakanda. Jadi cerita Ramayana ini yang umumnya adalah menceritakan tentang perjalanan Sri Rama yang berhasil kembali merebut Dewi Sinta yang telah diculik oleh Rahwana dan dibawa ke Alengka atau Ngalengka. Ya, kemudian Rama ini ditolong oleh para wanara. Wanara itu ada yang mengatakan dari 2 bahasa, Wono dan Noro. Wono itu artinya alas atau hutan, Noro itu adalah
manusia, jadi manusia penghuni hutan. Atau wanara itu adalah sebutan halus untuk monyet atau kera. Sinonimnya, kata persamaannya, ya sama kayak segawon. Nah itu kan sinonim dari serigala atau anjing. Nah yang ditolong oleh manusia kera yang ada di situ yaitu Hanoman, Sugriwa dan lain-lainnya, yang akhirnya nanti berhasil merebut Dewi Sinta. Di India bahasanya Ramayana ini dibagi menjadi 7 kitab karena terlalu tebal atau terlalu panjang cerita Ramayana ini, maka itu ada beberapa bab, ada beberapa kitab sampai menjadi 7 bab atau 7 kitab. Ramayana inggih menika serat kagem tiyang ingkang ngrasuk agami Siwa. Wosipun ngandharaken tumindak saha solabawanipun Prabu Rama, wondene wosipun kaperang dados 6 perangan ingkang dipun wastani Sutkanda kados ing ngandhap menika. Jadi Ramayana itu adalah sebuah kisah yang menggambarkan seseorang yang akan masuk agama Siwa atau agama Hindu, yang mana menjelaskan tentang perilaku, tumindak, terus solabawa, tumindak, perilaku dan juga akhlak atau perangai Prabu Rama, yang mana dibagi menjadi 6 bagian yang disebut dengan Sutkanda, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama namanya Bolo Kanda, sing nyeritakan nalika Prabu Rama isih timur, yaitu menceritakan awal dari kisah Ramayana, yang mana seorang raja yaitu Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri itu mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa mematahkan memasang busur panah dari dewa dan mematahkannya, maka dia akan menikah dengan putri raja atau Prabu Dasarata yang bernama Sinta. Akhirnya tidak ada yang bisa kecuali Ramayana tadi. Sing nomor loro yaitu Ayodhya Kanda, nyeritakno Prabu Rama dedunung ing Ayodhya kalian Dewi Sinta. Jadi setelah bab yang kedua ini atau kitab yang kedua ini menceritakan ketika Rama sudah bisa memenangi sebuah sayembara, kemudian menikah dengan Dewi Sinta. Tapi ya, karena dari ketiga permaisuri Prabu Dasarata tadi ada yang tidak setuju, maka akhirnya Ramayana itu diusir dari kerajaan Ayodhya. Sing nomor 3 Aranyakanda, yaiku Rama lan Sinta dedunung ing alas kandherekaken kadangipun Laksmana, dene Sinta dipun cidra dening Rahwana. Yang ketiga menceritakan Aranyakanda, yaitu Rama dan Sinta yang kemudian memasuki sebuah hutan yang diikuti oleh saudaranya yaitu Laksmana, yang mana itu adalah awal kisah Sinta diculik oleh Rahwana. Sing nomor 4 yaiku Kiskenda Kanda, yaiku Sugriwa ing guwa Kiskenda mitulungi Rama, yaitu menceritakan tentang bagaimana pertemuan Prabu Rama atau Sri Rama dengan para wanara atau raja kera, yaitu Sugriwa, yang nanti Sugriwa ini akan menolong Prabu Rama atau Sri Rama untuk mengambil kembali Dewi Sinta. Sing nomor 5 Sundarakanda, yaiku Anoman nemoni Sinta ana ing Taman Suka. Pada bab atau kitab yang kelima ini menceritakan tentang Hanoman, yaitu kerah putih
yang kemudian menuju ke Alengka atau ke Ngalengko menemui Dewi Sinta. Kemudian si Hanuman ini membuat keributan, akhirnya ditangkap oleh orang-orang Alengka. Setelah itu si Hanuman ini dibakar. Nah, karena Hanuman ini adalah manusia kera yang sakti, maka kemudian Hanuman tidak terbakar, akan tetapi Hanuman malah kemudian membakar kerajaan Alengka, yang akhirnya Rahwana menjadi marah. Dan yang keenam yaitu Yudo Kanda, tegese negara Ngalengkoh dibedah karo Rama, terus Dasamuka mati lan Dewi Sinta diboyong menyang Ayodhya. Kitab yang keenam ini menceritakan tentang bagaimana perlawanan Rama yang bisa membunuh si Raja Alengka atau Rahwana, atau yang disebut dengan Dasamuka. Dasamuka itu artinya dasa itu 10, muka itu wajah. Jadi bisa berubah-ubah. Si Rahwana ini saking saktinya bisa berubah bentuk. Yang kemudian setelah membunuh si Dasamuka atau Rahwana ini, kemudian mengambil atau merebut kembali Dewi Sinta dan diajak kembali ke kerajaan Ayodhya. Nah, anak-anak, itu adalah kisah tentang pewayangan yang memasuki bab yang pertama tentang Serat Ramayana. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang Serat Mahabharata. Barangkali anak-anak ada yang bertanya, silakan ditanyakan di grup WA. Mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.